Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Ustadz Uus Kolonel MA yang insyaallah sedang di bawah dalam perjalanan ke atas, Bu Nanidiah Kurniawati selaku perwakilan dari yayasan juga, alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Direktur Sekolah Bunyan Indonesia, Ustadz Saifullah SPDI. Yang kami hormati Ketua KBI SDT Bunyan Indonesia, Bu Aisyah Sulistiawati, beserta pengurus KBI yang lainnya, dan tidak lupa pada Bapak Ibu Guru SDT Bunyan Indonesia, dan terakhir tidak lupa kepada anak-anak semuanya, siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020 yang kami cintai dan kami banggakan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6. Tentunya dengan suasana baru setelah 3 bulan kurang lebih kita belajar di rumah dan ujian sekolah juga di rumah. Semoga pertemuan ini menjadi pengobat kalian, rasakan kerinduan kalian kepada sekolah, bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah, dan bertemu dengan teman-teman kelas 6 yang lainnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya, angkatan ketiga tahun pelajaran 2019-2020 ini tentunya angkatan yang spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena angkatan ketiga ini adalah angkatan generasi tangguh. Generasi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan lulus tanpa ujian. Betul? Ujian sekolah dilaksanakan di rumah, dan nilai kelulusan kalian diperoleh dari nilai kelas 4 hingga kelas 6 akumulatif. Sekali lagi tanpa melalui ujian nasional. Tentunya kalian tidak perlu khawatir, walaupun ujian atau kelulusan kalian tanpa ujian nasional, tetapi saya yakin kalian adalah generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi para penghafal Al-Quran,
yang insya Allah akan menjayakan umat Islam ke depan. Takbir. Anak-anakku semuanya, kalian adalah generasi yang tangguh. Generasi yang lulus di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan saya yakin kalian adalah orang-orang yang akan memberikan warna kepada dunia ini, mampu memimpin dunia ini, sehingga kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan yang akan memberikan nuansa keislaman, yang memberikan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak Sabar ingin menyampaikan kepada kalian, para guru dan kita semuanya berpesan kepada kalian bahwa yang pertama, ingatlah selalu kalian akan hafalan-hafalan Al-Quran kalian. Jagalah hafalan-hafalan Al-Quran kalian. Jagalah adab kalian, baik di sekolah nanti ke depannya, di jenjang yang lebih tinggi, ataupun kepada para guru ketika kalian nanti tidak bertemu lagi, tidak bertatap muka lagi secara langsung di sekolah ini. Jangan lupakan jasa-jasa para guru kalian. Dan yang kedua, ingatlah kalian kepada alma mater kalian, lulusan kalian, yaitu dari SDIT Bunyan Indonesia. Jagalah nama baiknya dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, ingatlah betul bahwa kalian adalah lulusan terbaik dari sekolah ini, dan insya Allah siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dan siap untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Apakah kalian siap untuk melanjutkan menjadi penghafal Al-Quran? Saya ulangi, tolong dijawab dengan kencang, dengan siap. Apakah kalian siap menjadi atau meneruskan menjadi penghafal Al-Quran? Siap. Tadi? Baik, terima kasih. Yang ketiga, anak-anak semuanya, tidak lupa tadi pesan Pak Sabar di awal tadi, bahwa adab kalian atau karakter itulah yang akan membawa kita menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang unggul ke depannya nanti. Karakter jujur, ya. Kemudian amanah, kemudian disiplin dan sebagainya adalah karakter-karakter atau adab kalian yang harus senantiasa kalian bawa dimanapun kalian berada. Dan yang keempat, di akhir sesi nanti kita akan membaca ikrar siswa alumni SDIT Bunyan Indonesia. Kami berharap tolong dicamkan baik-baik ikrar nanti, dan tolong dijaga baik-baik ikrar yang akan disampaikan oleh kalian nanti di akhir sesi ini. Barangkali yang bisa saya sampaikan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak semuanya yang sudah merelakan waktu untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga sekali lagi yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi bahwa ini adalah bukan yang terakhir. Ini adalah awal kalian untuk meraih cita-cita. Oleh karenanya gapailah cita-cita itu setinggi yang kalian inginkan. Pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah dan berusaha maksimal untuk meraih cita-cita kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang terhormat pimpinan Yayasan Bunyan Awaliyah Cemerlang, Ustaz Us Maududin beserta Bu Dhani. Yang kami hormati Direktur Sekolah Bunyan Indonesia, Ustaz Saifullah. Yang kami hormati Kepala Sekolah Ustaz Sabar MPD, Ustaz Dewi, Bu Amel, juga Dewan Guru yang terhormat. Kemudian yang kami hormati pula wali murid yang turut hadir, perwakilan dari kelas 6A dan 6B, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah hari ini bisa berkumpul di ruangan yang sama-sama ya kita banggakan ini dalam rangka pelepasan kelas 6 ya. Masya Allah, tak terasa 6 tahun sudah kami wali murid bergabung di Sekolah Bunyan Indonesia ini, menitipkan anak-anak kami ya untuk dididik, untuk dibina oleh para bapak dan ibu guru semua. Alhamdulillah, ucapan selamat kepada Sekolah Bunyan Indonesia yang pada hari ini telah berhasil mencetak generasi lulusan yang ketiga ya, dengan berbagai prestasinya yang tentunya insya Allah harus sama-sama kita syukuri. Tentunya pasti ada peran dari Sekolah Bunyan Indonesia yang penting ya bagi perjalanan kehidupan anak-anak kami semua. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh Dewan Guru atas dedikasinya dengan sepenuh hati, perjuangannya membina, mendidik anak-anak kami semua selama 6 tahun ini. Dan juga terima kasih kepada wali murid yang selama 6 tahun sudah menjadi mitra sekolah atas kerjasamanya dalam mendidik anak-anak kita yang sama-sama kita cintai, terutama di masa pandemi ini. Mungkin Masya Allah ya, kerjasama orang tua sangat menentukan ya demi terlaksananya kelancaran pendidikan ya di sekolah, walaupun dalam tatap jauh ya, jarak jauh. Juga kepada anak-anakku semua, siswa-siswa SDIT Bunyan Indonesia yang pada hari ini telah menyelesaikan pendidikannya ya, semoga apa-apa yang sudah didapatkan ilmu selama menimba ilmu di SDIT Bunyan Indonesia ini senantiasa bisa diamalkan ya di kehidupan yang akan datang. Dan semoga selama bersekolah di SDIT Bunyan Indonesia ini
semakin meningkatkan kecintaan kalian kepada Allah, ya. Semakin meningkatkan kecintaan kalian kepada Al-Quran, ya. Insyaallah doa kami senantiasa menyertai. Semoga kelak di masa yang akan datang kalian bisa mencapai cita, harapan, dan masa depan yang gemilang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari wali murid. Mohon maaf apabila selama 6 tahun kita sebagai keluarga besar ada terdapat kekhilafan, kesalahan dari kami. Mohon dimaafkan dan seterusnya, ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz senantiasa kita sampaikan dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita hadir dan khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Mudah-mudahan kelulusan dari siswa-siswi SDIT Bundian Indonesia kelas 6 ini tahun pelajaran 2019-2020 lulusan yang kemudian diiringi dengan kekuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan kedisiplinan dan berbagai hal yang positif, mental semakin mantap, dan tentunya ini kita harapkan bahwa dengan adanya usia kalian, anak sekalian yang semakin bertambah, hakikat kita berkurang, tentunya juga bertambah kedewasaan kalian dan siapnya kalian untuk kemudian mengisi zaman ke depan lebih baik dan gemilang untuk kita semuanya, bangsa kita, dan untuk punya izah Islam wal muslimin. Salat beriring salam mari kita persilakan kepada suasana kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga para sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua insyaallah senantiasa berusaha istiqomah di Islam ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Indonesia Bapak Sabar PD. Kemudian kami hormati dari jajaran Yayasan Bundian Aula Sebelah. Alhamdulillah kita telah hadir, ya, telah kita sudah ada pembina yayasan Ustazah Nania Kuryawati, Ustaz Uus Mauludin yang sebagai ketua yayasan dan juga sebagai mudirul am pada pesantren Bundian Indonesia, dan tentunya pada Bapak Ibu guru yang kami banggakan, yang telah membantu, yang telah mengisi, yang telah menghantarkan mudah-mudahan sebagian dari kehidupan, dari perjalanan hidup anak kita kelas 6 ini. Dan juga pada Bapak Ibu semuanya dari wali santri atau wali murid. Dan kita juga alhamdulillah dihadiri oleh ketuanya langsung dari KBI Keluarga Bundian Indonesia, Ibu Anissa. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan Allah SWT, dan tentunya bisa menguatkan bimbingan-bimbingan yang ada, menguatkan dari apa yang sudah diberikan. Lingkungan pendidikan di Indonesia ini terus semakin kuat menghujam dalam diri anak semuanya. Bapak Ibu dan anak sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita pahami betul bahwa kelulusan anak kita ini bukan akhir daripada pendidikan anak kita semuanya. Bahwa anak-anak sekalian yang kelas 6 ini lulus
itu bukan berarti selesai kalian belajar, selesai kalian berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Juga bukan berarti selesai juga kalian berinteraksi dengan bapak ibu guru yang ada di SD Bunyan Indonesia ini. Dan juga tidak selesai kalian untuk berinteraksi dengan lingkungan Bunyan Indonesia ini yang ditelajuni. Selesai kalian hanya pada tahapan saja. Selesai karena hanya pada satu level di SD saja. Dan itu sangat tidak cukup untuk bagaimana kalian punya bekal untuk kehidupan ke depan. Zaman yang kemudian ke depan itu semakin berat tantangannya. Zaman di depan ini tentunya semakin kuat tantangannya, bukan hanya untuk pribadi. Karena terkadang tantangan yang kemudian terlintas baik oleh orang tua ataupun anak-anak kita dengan keseharian dia berinteraksi, biasanya yang dicemaskan itu adalah apakah saya nanti bisa bekerja, apakah saya nanti bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Makanya banyak profesi anak-anak kita ini diberikan diinstal adalah ingin jadi profesi tertentu, insinyur kah, dokter kah, apalagi ya, jarang ada misalnya jadi petani, seakan-akan petani itu miskin. Kalian tengok petani di Australia, petani itu punya 1000 ekor sapi. Kalian tengok petani atau peternak yang ada di Amerika juga, satu orang itu punya perkebunan berhektar semuanya, berhektar-hektar. Kalian tahu petani yang sangat baik manajemennya menguasai Indonesia. Kebun sawit di Sumatera, Riau, siapa yang menguasai? Itu petani dari Malaysia. Karena orang Indonesia ingin jadi dokter, Indonesia hanya ingin jadi insinyur, dan jadi pegawai. Kenapa nggak ada yang cerita ingin jadi bos gitu? Ini terkadang lintasan pertama yang awal senantiasa anak itu dan diiyakan oleh orang tua. Mari kita bawa kepada hal-hal yang bersubstansi tentang kehidupan. Bahwa anak kita ini berikan bahwa kamu harus jadi solusi untuk permasalahan kehidupan bangsa ini, menjadi solusi permasalahan kehidupan negara ini. Kalian harus menjadi seseorang yang diharapkan, bukan hanya harapan akhwat, tapi harapan umat. Begitupun sebaliknya. Dan itu ada di mana? Ada di potensi yang paling strategis bagi manusia, yaitu akal dan hati. Oleh karena itu penempaan yang ada di SDT Bunyan ini kita ingat dan kita kuatkan. Apa yang dikuatkan? Ada potensi yang ada dalam diri kalian, dari hati-hati kalian, penuh dengan mental baja, penuh dengan mental yang berhasrat untuk menyelesaikan segala permasalahan dan hasrat untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk keluarga kita, bangsa dan negara kita, dan untuk izzah Islam wal muslimin. Anak kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita ini harus kita kuatkan. Zaman itu memang terus berputar dan berganti. Peradaban Islam saat ini sedang dikalahkan, bahkan sedang dianeksasi di berbagai belahan dunia Islam. Sekarang tidak lepas dari penjajahan-penjajahan yang lain. Walaupun bukan peperangan, bukan dengan bedil-bedil, tapi kita sedang dijajah secara ekonomi. Kita sedang dijajah secara politik, penguasaan. Ya, coba kalau kalian lihat di sepatu kalian, made in mana itu? Cina. Made in itu. Lihat di jilbab kalian, yang akhwat, atau kaos kaki kalian, made in mana itu? Cina. Sampai sajadah di Arab Saudi juga made in Cina. Artinya ekonomi dan musik. Jadi kalian jadi pengusaha jilbab, jadi pengusaha sajadah, jadi pengusaha berbagai hal kebutuhan umat, made in-nya Indonesia. Made in-nya siapa? Made in atau made by kalau orang ya. Karena kan banyak merek itu diberikan kepada nama si penemunya. Oleh karena itu
bekalilah hati kalian dengan cita-cita yang mantap untuk berkontribusi untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk agama ini. Ya, bukan hanya sekedar profesi tertentu. Hal itu bukannya buruk, itu baik, tetapi terlalu rendah untuk kalian. Kalian itu manusia, bukan hanya sekedar pekerja. Kalian itu manusia yang Allah ciptakan Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah fil ardh, pemimpin bumi, pemakmur bumi. Bukan kuli fil ardh, bukan jadi kuli dunia. Jadi hapus dalam pikiran kalian, saya ingin misal ini ya, ingin seperti ayahku nih kerjanya di Garuda Indonesia. Jadi apa? Mau menjadi pilot. Pilot itu kan cuma supir, bedanya pesawat yang dikendalikan. Betul tidak? Gajinya gede Ustaznya kalah sama pilot. Iya betul. Pilot itu bisa berpuluh kali lipat dari gaji Ustaz. Apakah dia tidak bisa berjasa? Tapi Ustaz harapkan itu bukan hanya cita-cita yang full di situ, bukan. Ketika saya ingin jadi pilot berhenti di situ saja, tidak. Jadilah kalian pilot yang membawa misi untuk kebaikan dunia akhirat. Pilot yang membawa pada kebaikan dan berikan motivasi terbaik untuk penumpangnya. Kalau pesan-pesannya itu sampaikan. Jarang kan ada pilot baik kita berdoa, apa doa naik pesawat? Diajarkan naik berdoa, nggak ada kayaknya pilot ngajarin doa ya. Ustaz naik pesawat Saudi Airlines itu nggak ada mimpin doa itu. Apa artinya itu? Tadi ekonomi, politik, pendidikan pilot dikuasai oleh siapa? Ngajarin doa untuk penumpang saja nggak tahu. Nggak ada kan, kita mas setiap naik bis mau outing class kan, mau rela apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, nanti kalau kalian jadi pilot, ajarkan kepada para penumpangnya yang muslim, yang enggak muslim dengerin aja gitu. Itu seharusnya kalian tuh jadi apa yang dipesankan oleh ulama kita, pimpinan kita adalah nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum yang lainnya. Boleh profesinya kalian pilot, dokter, insinyur, arsitek atau apapun. Tapi kalian lebih dari itu sebagai seorang dai wa da'i. Kalian adalah penyeru kebaikan. Kalian itu adalah orang yang memberikan maslahat, orang yang memberikan kontribusi. Maka satu hal yang tadi diingatkan juga adalah kalau kalian ingin mengajak orang, maka kita pun harus memberikan contoh yang terbaik, yang layak untuk dikatakan orang yang suka mengajak pada kebaikan. Bisa tidak? Bisa tidak? Halo, akhwatnya, ibu-ibunya, ini kan calon ibu semua ya. Ibu itu perannya penting. Ulama besar karena ibunya sangat bercita-cita besar. Lihat ibunya, contoh yang sudah saya nonton filmnya. Yang Ustaz ini sufi, suka film. Nah, Ustaz nonton film Ahmad bin Hanbal. Sekarang sudah 12 episode ya. Kalau nggak salah saya download dulu ya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sangat rakus terhadap ilmu, ibunya tidak punya uang. Sampai-sampai kiosnya dijual. Tahu kios? Ruko. Rukonya di tengah kota Baghdad dijual. Untuk apa? Untuk berharap anaknya dia di Ahmad ingin jadi ulama besar yang menjadi cahaya untuk umat. Ini jarang diungkap oleh ibu-ibu zaman sekarang. Paling kita banyak mendengar ya. Ini di sinetron saja, bukan di ibu-ibu yang orang tua SDT punya, bukan. Ini di sinetron yang pernah saya dengar di sinetron. Nah, kamu ini anaknya pinter, baik. Nanti kamu jadi orang besar. Orang besarnya apa? Itu. Kamu nanti akan bekerja di tempat yang sangat elit, sangat baik untuk kesejahteraan hidup kamu. Kamu yang pintar ya, jangan sia-siakan. Ujungnya bekerja. Bukan itu tidak baik, sekali lagi, bukan tidak baik. Tapi itu adalah hal yang sebetulnya tidak harus diungkapkan untuk mewujudkan anaknya itu punya mental yang membaca, mental yang besar. Sekali lagi,
kalian jangan berhenti pada cita-cita profesi saja, tapi kalian harus bercita-cita seperti halnya para rasul, para nabi. Apa misinya? Ikhrajun nas, mengeluarkan manusia min dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Kerjaan nabi itu adalah mengeluarkan manusia, ngangkat manusia, bawa manusia, ngajak manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Itu yang dikejar. Itu yang harus terpatri dalam diri kalian. Itu yang diharapkan, karena itu adalah misi para nabi, misi para rasul, misi as-siddiqin, misi as-salihin, as-syuhada. Kalau kalian tidak seperti itu, maka kalian hanya jadi kulit-kulit panas. Nggak apa-apa profesi mungkin OB, Ustaz juga OB kok, orang budian. Ya, jangan khawatir tentang dunia. Bukankah jodoh, mati, kebahagiaan, kecelakaan, bahkan rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Hal itu sudah Allah atur. Kita hanya meluruskan dan meloloskan diri kita dari segala keburukan, keterpurukan, dan kita bersiap untuk kontribusi. Kita bersiap untuk memberikan berbagai hal yang terbaik untuk orang lain, dan tentu sebelumnya untuk diri kita sendiri, keluarga kita, saudara-saudara kita. Itu yang pertama kita, yang kedua ya. Yang kedua adalah mari kita bangun interaksi yang tidak pernah putus. Islam mengajarkan ukhuwah, Islam mengajarkan tali ikatan persaudaraan seakidah. Dan ini lintas nasional, lintas suku, lintas bangsa, lintas negara. Dimanapun kita ketemu seorang muslim, maka dia saudara kita. Apalagi saudara-saudara kita sesama sekolah di SD Unian ini, apalagi guru-guru kita yang mengajar di SD Unian ini, apalagi orang tua murid dari teman-teman kalian di SD Unian ini. Jangan putuskan tali silaturahim. Jadikan dia jejaring terbaik untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, dan dakwah kaum muslimin, dan kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa. Jangan putuskan tali silaturahim. Mari terus kita saling menasehati dengan ketakwaan. Mari kita saling mengajak kepada kebaikan. Mari kita terus melakukan martabatul ukhuwah yang lain. Kita pahami, ya, kita betul-betul paham saudara kita, teman-teman kita. Kemudian kita bantu kalau ada yang butuh bantuan. Bahkan sampai pada takaful. Takaful itu apa? Menanggung beban, ngongkosin biaya hidup kalau memang ada yang tidak sanggup lagi. Dan ini tentunya butuh kekuatan yang lain, yaitu kerja sama. Ukhuwah juga tingkatan kita kerja sama. Mungkin sendirian kita tidak bisa membantu satu keluarga untuk makan sehari-harinya. Tapi kalau rombongan, ini murid dari yang putus sama putus berapa orang? Totalnya dari 50, 23, 33. Satu keluarga di antara kita, naudzubillah, jangan sampai misalnya butuh sesuatu. Kalau sendirian cuma punya uang 5.000 sehari, cuma 5.000 atau cuma 1.000 sehari, kan gak terasa. Tapi kalau bareng-bareng 5.000 kali 33 berapa tuh? 5.000 kali 3 berapa? Tambah kali 1, 150. Kan lumayan, sehari 150.000. Cukup gak makan sehari 150.000? Cukuplah. Orang santri baru hufaz dan undian saja sehari cuma 20.000. Cukup makan 3 kali. 20.000 kali 30 berapa? 600.000 buat makan. Cukup di pesantren. Murah kan? Makanya orang tua banyak pesantren ini jangan niatnya biar numpang makan di pesantren cuma 20.000 sehari. Cukup kan tentunya ya. Ini artinya apa? Dengan kerjasama, dengan ukhuwah yang terus kita jalin, pertemanan yang terus kita kuatkan, ini akan sangat membantu untuk kita, untuk saudara kita, untuk guru-guru kita.
Minimal kita sering mendoakan. Maka ikatan alumni SDT Bunian ini harus kokoh. Walaupun mungkin sebagian di antara kalian tidak lanjut ke SMP Bunian, ke SMP itu Bunian Indonesia. Mungkin ada yang nggak lanjut ke sini. Walaupun harapan Ustaz sih lanjut. Kalau mau dan mampu. Mampunya karena takutnya 15 juz udah takut duluan anak-anak. Takutnya 15 juz. Berat gitu. Janganlah. Harus anggap aja itu merupakan tantangan. Ya, tantangan bagi kita. Kalau cuma editing video sekarang udah banyak, mudah sekarang. Editing foto mudah. Yang kayak gitu-gitu kan dipelajari orang anak cepet. Anak SD aja udah bisa ngedit-ngedit foto yang tadinya berjerawat jadi hilang jerawatnya, gampang sekarang. Ya kayak gitu-gitu mah gampang. Kenapa Al-Quran butuh ta'alum, butuh rasa keterikatan dengan Al-Quran. Makanya yang ketiga ini perlu kita kuatkan juga untuk anak terutama. Jangan sampai kalian setelah punya hafalan bisa berinteraksi dengan Al-Quran sedemikian banyak, kemudian tidak lagi dilakukan setelah selesai di SDT Bunian ini. Bahkan mungkin menjadi ada kata-kata begini. Alhamdulillah, jangan sampai alhamdulillah lulus dari SDT Bunian, gak ngapal lagi, aku gak capek, ngapain nih? Ada yang gitu gak? Ada gak? Hah? Ada gak? Kalau ada seperti itu, jewer dari sekarang. Kenapa? Berarti dia ketiga ini tidak lagi mau berinteraksi dengan Al-Quran. Target kita sebetulnya ini rahasianya. Ini rahasia untuk kalian. Bahkan mungkin untuk orang tua murid, bahkan mungkin juga untuk guru. Bahwa kita sebetulnya ekspektasinya adalah untuk SD kelas 6 ini, kelas 1 sampai kelas 6 ini adalah bagaimana kuatnya kalian berinteraksi dengan Al-Quran walaupun mungkin hafalannya belum mungkin. Ketika terbiasa berinteraksi, timbul kerinduan dan ingin terus berinteraksi dengan Al-Quran, dan itu yang kita harapkan. Karena punya hafalan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok yang menghafal, bacaannya bagus, menghafal tiap hari, enggak apa-apa. Karena Allah sayang pada dia agar dia berinteraksi terus baca. Dan hafal itu anugerah. Minta sama Allah untuk bisa hafal. Karena orang hafal itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia cerdas, bukan. Karena Allah menginginkan dia hafal Quran. Allah menginginkan ada dalam dadanya Al-Quranul Karim. Dan itu anugerah terbesar bagi kita tentunya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka jangan tinggalkan hafalan yang sudah ada, tambahkan. Bacaan Quran kita terus asah, terus kita baca. Jangan-jangan kemarin belajar online baca Qurannya lepas. Betul tidak? Kelas 6. Kalau Ustaz punya anak SD kelas 4, sama hampir kelewat kalau nggak diingatkan. Udah baca Quran belum? Belum. Dia pagi begitu. Baca Quran dulu. Mau main disamper. Betul tidak? Mau main disamper teman, baca Qurannya lepas. Kalau mau ditanya lepas nggak baca Quran itu. Itu kelas 4 SD. Kelas 6 mungkin lebih hidup insya Allah ya. Lebih dewasa, lebih ngerti. Oh, iya. Oleh karena sekali lagi jangan yang keempat itu jangan tinggalkan kebiasaan terbaik kita. Maka pendidikan, pembinaan, penempaan di SD ini adalah kalian dibiasakan berinteraksi dengan Al-Quran. Berharap dari Ustadz di sini kalian terus lanjutkan, kalian terus kuatkan. Berarti yang sudah hafal 10 juz dia sudah berinteraksi full dalam Al-Quran 10 juz itu. Walau mungkin sudah banyak kata baca Quran, tapi yang menghafal kan diulang-ulang, betul tidak? Untuk bisa hafal diulang-ulang tidak? Diulang-ulang. Interaksi semakin kuat. Yang keempat, jangan tinggalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat antum semuanya sekalian. Dari mulai cita-cita, jangan sampai hanya cita-cita sebagai pekerja.
Sedangkan terus kuatkan, kokohkan untuk menjadi ahlul khidmah, orang yang bisa melayani, ahlul Quran, orang yang bisa berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang mau berkontribusi, orang yang seperti halnya profesi para nabi, para rasul, membawa misi kebaikan, membawa misi untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ukhuwah, tali ukhuwah, persaudaraan di antara kita jangan boleh lepas, tidak boleh lepas. Tidak boleh tinggalkan teman kita. Hormati terus bapak ibu guru kalian dengan bingkai ukhuwah Islamiyah ini. Kuatkan berbagai hal yang kemudian menjadikan kalian terus menjadi Al-Quran. Ustaz sampaikan ini tentunya banyak hal yang khilaf. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tentunya juga adalah mohon maaf kepada kalian semua yang orang tua di SDT Bunian ini yang selama sekolah di SDT Bunian ini banyak sekali kekurangan, banyak yang belum terfasilitasi, banyak mungkin dalam berinteraksi Ustadz belum bisa menyapa dengan kuat, belum menyampaikan rasa hormat mungkin pada bapak ibu semuanya orang tua kalian. Tapi yakinlah, tekad kuat dan harapan kuat tentunya adalah dari Bunian untuk kalian betul-betul menginginkan kebaikan yang terbaik. Dan tali silaturahmi terus tersambung di antara semuanya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan mabda, permulaan bagi kita untuk mengarungi kehidupan yang insya Allah ke depan lebih cerah dengan ayat kalian, ke depan lebih baik dengan ayat kalian, ke depan lebih banyak menyembah Allah SWT penuh khusyuk dan keikhlasan, penuh rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan fi sirri wal alam, ketaatan pada Allah SWT dan keadaan diam-diam tersembunyi sendirian atau dalam keadaan ramai. Mari kita kuatkan semuanya. Mudah-mudahan ini adalah ya bekal sedikit dan mungkin tidak hanya lama yang beberapa menit, tapi mudah-mudahan berkesan dan mudah-mudahan memberikan yang apa namanya, yang terus diingat, yang terus dijadikan sandaran bagi kita bahwa kita harus menjadi yang terbaik, kita menjadi orang yang berkontribusi, kita menjadi orang-orang yang tentunya memberikan manfaat. Ini saja yang bisa kami sampaikan dan minta doa pada semuanya agar Yayasan Bunian Auladil Cemerlang ini semakin bisa berkhidmah, sekolah Bunian Indonesia ini semakin maju dan berkhidmah, dan semua lembaga yang ada di bawah yayasan bisa kontribusi dengan doa dan harapan kalian. Mudah-mudahan Allah iringi dengan berbagai kemudahan dan sokongan dari berbagai potensi yang ada dari kaum muslimin semuanya. Bila itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Dimulainya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari suaranya sih masih semangat ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah meskipun dalam segala kondisi dan keterbatasan yang ada, tetapi
Allah menakdirkan kita semuanya bisa hadir di tempat ini. Dimana kalau kita lihat banyak sekolah-sekolah hari ini yang melaksanakan wisudanya secara virtual atau wisuda online. Ada yang pernah tahu wisuda online? Jadi wisudanya di rumah masih ya, di sekolah, dan orang tua serta murid-muridnya online di rumah ya. Jadi yang di rumah itu menggunakan pakaian wisuda gitu ya, tapi secara online pakai Google Meet atau Zoom. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan kita semuanya bisa bertatap muka dalam agenda pelepasan wisuda kelas 6 angkatan yang ketiga. Ya, kita patut bersyukur atas kondisi hari ini, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat segala kondisi untuk kembali menjadi normal kembali. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikut yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik anak-anakku yang saya cintai karena Allah, saya hadir di sini mewakili dari pihak yayasan yang sejatinya Ustaz Lubus yang harus tampil ke depan, akan tetapi karena beliau ada satu urusan lain yang memang bertepatan bersamaan dengan jam ini, sehingga saya diminta oleh Pak Sabar untuk tampil ke depan. Alhamdulillah, Ibu dalam kesempatan kali ini sangat berbahagia dan sangat bangga kepada kalian semuanya, ya, karena kalian berada dalam satu kondisi yang berbeda dengan kakak-kakak sebelumnya. Kondisi kemarin tidak seperti hari ini. Kondisi kemarin masih dalam kondisi yang normal, akan tetapi hari ini kalian melalui sebuah masa di mana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya kita. Betul tidak? Kalian ada yang pernah membayangkan akan wisudanya hanya dihadiri oleh kalian saja? Atau jauh-jauh hari kalian pernah membayangkan wisuda kalian itu akan sangat meriah, dihadiri oleh banyak orang gitu ya, dengan segala acara, dengan segala apresiasi yang ada. Akan tetapi kita masih patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi pandemi ini tidak menjadikan kita untuk patah semangat dalam mencari ilmu. Ya, kondisi ini menghadirkan kita untuk banyak belajar terhadap ilmu-ilmu yang baru. Bahkan bukan hanya gurunya, akan tetapi orang tua di rumah. Orang tua yang tadinya tidak paham tentang Google Meet, ya, jadi belajar bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, ya. Kalian yang tadinya tidak tahu bagaimana cara belajar online, hari ini ternyata kita semuanya dituntut untuk terus belajar terhadap ilmu-ilmu yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit amanah atau pesan-pesan khususnya buat anak-anakku semuanya, ya, yang insya Allah mudah-mudahan ada sedikit hikmah yang bisa diambil untuk bekal kalian ke depan. Kalau kita lihat bahwa visi sekolah kita itu apa? Menghadirkan generasi yang cerdas dan beradab. Nah, Ustazah hari ini hanya ingin menggarisbawahi tentang visi kita, ya. Visi kita adalah ingin menghadirkan anak-anak yang memiliki karakter cerdas dan beradab. Yang namanya visi itu adalah sebuah mimpi. Yang namanya visi itu adalah sebuah cita-cita. Yang cita-cita ini memang tidak bisa dilaksanakan sendirian. Cita-cita ini butuh kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak, baik dari lembaganya, baik dari orang tuanya, ataupun juga dari kalian semuanya, ya. Dan hari ini kita melihat setelah 6 tahun kalian berada di sekolah kita, bagaimana kualitas, kecerdasan dan adab-adab kita semuanya, ya. Dan anak-anakku semuanya,
Ustazah ingin menyampaikan bahwa adab ini menjadi hal yang sangat esensial, menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh semuanya. Kenapa? Baru beberapa hari yang lalu, ya, Ustazah mengamati, Ustazah melihat gitu ya, bagaimana dunia medsos ini digunakan oleh kalian sebagai sarana yang luar biasa gitu ya. Baik itu mulai update status, baik itu mulai dari update foto ataupun video, dan juga bagaimana cara atau adab kita dalam mengomentari sesuatu. Ya, maka adab ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita, apalagi kita menjadi alumni dari sekolah yang memiliki visi, memiliki mimpi menghadirkan generasi yang cerdas dan beradab. Ada beberapa hal ya yang bisa kita cermati terkait masalah adab. Yang pertama adalah Ustazah ingin mengingatkan baik untuk diri ataupun buat semuanya ya, bagaimana kita menjaga adab diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dunia medsos hari ini sudah menjadi hal yang biasa. Ya, kalau zaman dulu Ustazah mengenal dunia medsos itu sekitar tahun 2008-2009. Ketika Ustazah sudah kuliah hampir tingkat 3. Tapi hari ini dunia medsos sudah mulai dikenali oleh anak-anak seusia kalian. Ya. Oleh karenanya, ketika kita tidak melibatkan Allah dalam diri kita, dalam keseharian kita, maka kita akan merasa bisa melakukan segalanya semau kita tanpa batas. Ya, oleh karenanya Ustazah ingin mengingatkan juga bahwa sadarlah dan renungkanlah bahwa Allah senantiasa mengawasi kita selama 24 jam sehari manusia. Ya, oleh karenanya jaga perilaku kita, jaga tindakan kita, jaga lisan kita, agar jangan sampai hal itu menjadikan asbab Allah menjadi tidak ridho kepada kita. Mungkin hanya dari komentar kita, ya, mungkin hanya dari upload foto kita, gitu ya. Ketika Allah tidak ridho, maka meskipun kita hari ini pernah menghafal Al-Quran, maka bisa jadi Al-Quran itu hanya sebatas di lisan saja, tapi tidak menjadi akhlak. Ya, makanya dari tadi Pak Sabar sempat mengingatkan di awal, coba yang punya salah terhadap guru, ya, maka segera minta maaf. Yang punya salah kepada temannya segera minta maaf. Itu adalah bagian daripada adab-adab yang harus kita jaga. Agar apa? Agar akhlak kita senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang pertama adalah jaga hablum minallah kita kepada Allah. Jaga hubungan kita kepada Allah, ya. Hari ini yang akhwat barangkali sudah ada yang haid belum? Atau sudah banyak Ufit? Sudah banyak, ya. Maka bagi para akhwat, Ustazah ingin mengingatkan bagi yang sudah balik, maka perhatikan betul bagaimana tata cara taharahnya, ya, tata cara bersucinya. Yang belum paham tentang mandi janabah, maka pelajari hal itu, ya. Karena apa? Karena itu menjadi bagian yang sangat penting terhadap ibadah kita. Sama juga yang laki-laki. Laki-laki sudah ada yang balik belum? Sudah? Kalau dari suaranya sih tadi kelihatannya sudah kayaknya. Ya. Kalau laki-laki gampang, ya, cek aja suaranya, ya. Kalau suaranya sudah kayak gitu ya, itu biasanya sudah tanda-tanda, ya. Jadi yang laki-laki juga sama, ya. Ilmu tentang taharah ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kalian pelajari karena kalian sudah masuk ke dalam usia balik, ya. Yang belum paham silakan bertanya kepada gurunya atau kepada orang tuanya langsung, ya. Jadi yang pertama tadi sudah mengingatkan tentang jaga hubungan kalian atau adab kalian kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana adab kita terhadap Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini adalah Rasulullah sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan terbaik kita,
harus kita jadikan teladan betul, ya. Sebelum kita berinteraksi, sebelum kita berbuat, maka kita harus menyadari bagaimana Rasulullah dahulu kala mencontohkan kepada kita, ya, dalam hal bergaul, dalam hal bertutur kata, ya, bagaimana. Oleh karenanya makanya Ustazah sangat mengharapkan kalian pun belajar tentang sejarah Rasulullah, ya. Ada sebuah buku yang sangat bagus tentang Sirah Nabawiyah, ya, yang hal itu juga menceritakan bagaimana Rasulullah mulai dari sebelum lahir sampai Rasulullah ya. Mulai dari cara senyumnya, cara tertawanya, ya. Bagaimana cara Rasulullah tertawa? Cara Rasulullah tertawa bagaimana? Rasulullah tertawa hanya dengan tersenyum. Kalau hari ini kita tertawa, hahaha, itu kira-kira ittiba'ur Rasul, ya. Karena kalian sudah pada balik, maka hal ini harus betul-betul kalian perhatikan, ya. Mulai dari tata cara, hal-hal yang sederhana saja, ya. Tata cara makan, bagaimana Rasulullah makan, ya. Berarti kalau makannya sambil berdiri, kira-kira mencontoh tidak terhadap beliau. Itu bagian dari hal-hal keseharian yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi adab terhadap Rasulullah itu adalah bagian daripada bagaimana cara kita untuk meneladani keseharian Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah adab terhadap ilmu. Nah, hari ini kalian di wisuda bukan berarti kalian berhenti dalam mencari ilmu. Akan tetapi ini mulai menjadi pintu gerbang kalian dalam mencari ilmu yang lebih tinggi, ya. Maka yang harus kalian bangun dalam diri kalian adalah jadikanlah diri kalian menjadi pribadi yang cinta terhadap ilmu. Dan apa ilmu yang paling mendasar? Ilmu yang paling mendasar dan paling penting adalah ilmu tentang dinul, tentang agama ini, ya, tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, gitu ya. Makanya kenapa kita menjadikan hafalan Quran 10 juz itu menjadi cita-cita kita. Bahkan mimpi yang lebih besar lagi adalah bagaimana kita ingin menghadirkan para generasi khatam Quran 30 juz itu di usia SD. Dan ini bukan sebuah pekerjaan yang sederhana ataupun yang ringan, ya. Ini butuh kerja keras semua pihak. Kenapa? Karena banyak ilmu yang harus kalian pelajari sebelum itu, ya. Akan tetapi ketika Al-Quran sudah menjadi fondasi sebagai ilmu kalian, insya Allah yang lain akan sangat mudah untuk kita pelajari. Masih fokus? Wahai ikhwan masih fokus? Wahai ikhwan masih fokus? Oke. Ini bagian dari adab, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Ustazah juga ingin menyampaikan jangan sampai ada hari libur bersama Al-Quran, ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, apalagi waktunya tidak sebentar, ya, kalian diberikan keleluasaan penuh selama di rumah. Dan mungkin pemantauan dari lembaga atau dari guru-guru juga tidak seintensif ketika kalian berada di rumah. Maka Ustazah sangat mengharapkan kalian jangan ada agenda hari libur bersama Al-Quran. Meskipun ketika di hari Sabtu Ahad kalian targetnya hanya tilawah, nggak apa-apa, ya. Misalnya kalian buat dalam satu pekan 5 hari ziyadah, Sabtu Ahad murojaah dan hanya tilawah, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kosong dari berinteraksi bersama Al-Quran. Karena ini menjadi bagian dari kebiasaan yang akan dibangun oleh kalian, ya. Agar apa? Agar Al-Quran itu menjadi alarm kalian, gitu ya. Ketika kalian terus berinteraksi bersama Al-Quran, biarkanlah Al-Quran itu menjadi alarm hidup kita, sehingga dialah yang akan memberikan sinyal-sinyal ketika kita tidak bisa menghadapi ujian-ujian kehidupan yang sedang kita hadapi, ya.
kalian sudah mulai dewasa, ya. Oleh karenanya kalian sudah mulai harus bisa membuat sebuah jam di dalam diri kalian, jam biologis di dalam diri kalian. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga adab kita terhadap guru dan lembaga. Nah, tadi sebetulnya sudah sempat disampaikan, ya, bahwa meskipun kalian nanti sudah tidak berada di sini, akan tetapi bagian daripada adab terhadap guru itu adalah terus menjalin silaturahim, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kenapa? Yang kita butuhkan dari guru-guru kita itu adalah doa-doa yang ikhlas dan baik. Tidak sedikit banyak orang yang sukses itu berawalnya dari doa para guru, ya, arahan dari para guru. Oleh karenanya kalian banyak-banyaklah meminta doa terhadap guru-guru kalian untuk mencapai cita-cita dan mimpi-mimpi kalian yang akan datang. Dan Ustazah sangat mengharapkan jikalau ada celah, jikalau ada kekurangan pada guru-guru kalian, maka tutupilah aib guru-guru kalian. Ya, itu menjadi salah satu adab kita terhadap guru. Ya, karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Maka ketika kita menjadi bagian dari orang yang menutupi kekurangan-kekurangan guru, mudah-mudahan Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang selanjutnya adalah adab terhadap alam raya atau alam semesta. Ya. Bagaimana adab kita terhadap alam semesta? Maka jadilah kita sebagai orang-orang yang memakmurkan bumi, bukan menjadi perusak bumi. Bagaimana cara kita merusak bumi hari ini? Kan kita nggak pernah nebang pohon, kita nggak pernah buang sampah sembarangan, gitu ya. Bagaimana cara kita merusak bumi? Ya, bumi kita akan rusak ketika kita memang jauh dari nilai-nilai agama. Ya. Oleh karenanya tadi, jadilah kita menjadi anak-anak yang istiqomah terhadap agama ini. Ya. Jadilah kita menjadi anak-anak yang senantiasa terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Dan yang terakhir adalah adab terhadap teman dan saudara semuslim. Bagaimana adab kita terhadap teman? Nah, nanti mungkin kalian, apalagi yang sekarang sudah bisa main handphone atau bahkan difasilitasi diberikan handphone oleh orang tuanya, Ustazah sangat mengingatkan sekali, ya, tata cara komunikasi di antara kalian. Ya, komunikasi bersama teman-teman. Maka pilihlah teman yang baik. Jadikanlah teman kalian menjadi peluang kebaikan bagi kalian. Jikalau ada teman kalian yang hilaf, baik dalam bertutur kata ataupun dalam bersikap, maka jadilah kita menjadi temannya yang baik. Bagaimana teman yang baik? Teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa terus-menerus menasehati dalam kebaikan. Misalnya ada teman kalian ketika chat-chatan, kemudian komentarnya menggunakan kata-kata yang gak baik, ya. Atau hari ini memang sangat banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang menjadi bahasa-bahasa alay. Kalau kalian bukan seorang penghafal Al-Quran, hal itu gak jadi masalah. Kalau kalian bukan orang yang tidak pernah mengenal Al-Quran, itu tidak jadi masalah. Akan tetapi kalau kalian sudah pernah berinteraksi bersama Al-Quran, atau bahkan sudah pernah menghafal Al-Quran, maka itu menjadi masalah besar. Ya, maka berhati-hatilah terhadap segala sikap dan tingkah laku yang kita lakukan, meskipun dengan teman kita sendiri. Ya, baik itu dalam bertutur kata, dalam berkomentar, ataupun dalam berbuat. Ya, Ustazah sangat mengharapkan hal itu bisa dilaksanakan di angkatan ketiga ini. Mudah-mudahan di angkatan ketiga ini menjadi angkatan terbaik yang bisa menjadi contoh buat adik-adiknya. Siap? Siap anak-anakku?
Siap semuanya? Mudah-mudahan Allah ridho dengan segala apa yang menjadi mimpi kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang segala kita cita-citakan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menggapai mimpi-mimpi kita hingga kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Itu saja mungkin sedikit nasihat yang bisa saya berikan buat kalian semuanya. Mudah-mudahan bukan hanya didengar oleh telinga, ya, bukan hanya dilihat oleh mata, akan tetapi mudah-mudahan ini bisa kita amalkan bersama-sama sehingga menjadi sebuah habituasi, menjadi sebuah karakter diri kita meskipun kita sudah tidak berada di lembaga yang kita cintai. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah Nanindia Kurniawati SSI yang pada kesempatan kali ini mewakili dari pengurus yayasan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, mudah-mudahan untuk anak-anakku sekalian semuanya sehat selalu ya, tetap semangat ya. Meskipun kalian sudah nanti keluar dari SDN Indonesia, tetap semangat untuk menuntut ilmu, tetap semangat dalam pelajari Al-Quran ya. Dan jangan lupa tetap murajaah hafalannya dan ditambah juga hafalannya. Siap? Siap? Dari suaranya, coba kurang semangat, terus semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Sekali lagi deh. Karena tetap semangat paling semangat ya. Tetap semangat paling semangat. Kurang semangat lagi. Masih lupa ya, udah lama ya nggak ikut apa namanya, tidak tepuk tangan lagi. Sekali lagi ya. Tetap semangat paling semangat. Are the best. We are the best, the best, the best. Yes. Sekali lagi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Nah, itu dong semangat ya. Baik, anakku sekalian yang kami banggakan, untuk acaranya yaitu pemberian hadiah. Ya, tadi sudah disampaikan ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori Al-Quran. Siapa kira-kira ya? Nah, kategori Al-Quran diraih oleh Ananda Dia Ulin Nuha. Dengan hormat kepada Ustaz Jadi untuk menyerahkan hadiahnya.